Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mbak, materi malam hari ini adalah umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Umur panjang itu berarti umurnya bermanfaat. Umurnya itu digunakan untuk beribadah, digunakan untuk hal-hal baik yang menyebabkan dia terhantar kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian kemudahan rezeki ini adalah berupa finansial yang mudah, kemudian banyak urusan-urusan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan karena berbakti kepada kedua orang tua. Jadi panjang umur dan mudah rezeki itu adalah balasan dari Allah untuk anak-anak yang berbuat baik kepada orang tua. Dia gak hanya berbuat baik tapi juga berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini disahihkan dalam Syekh Syu'aib Al-Arnaut an Anas bin Malik qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ahabba ayyumat dalah fi umri wa ayyuzadalahu fi rizki falyabir walidai waliyasil rahimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tahukah Mbak arti radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Jadi ada 2 poin. Yang ingin dipanjangkan dan dimudahkan rezekinya, berbuat baik kepada orang tua. Oh ya, berbuat baik kepada orang tua dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Nggak apa-apa, Ma. Terus jadi itu ada 2 poin agar kita dimudahkan rezeki dan dimudahkan seluruhnya adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Gitu. Itu pelajaran pertama hari ini. 3 menit pertama. Kemudian 10 materinya 10 menitnya. Pintu surga yang pertengahan. Jadi dulu penjelasannya. Jadi kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga. Karena kan ada ungkapan yang populer, surga di telapak kaki ibu. Iya, di telapak kaki ibu. Bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dari Abu Darda. Ini Abu Darda itu bukan resto yang di Bali itu ya. Abu Darda itu tokoh Islam. Seorang pria mendatangi beliau mengatakan, saya memiliki istri, namun ibuku menyuruhku untuk mentalaknya. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al walidu ausatu abwa bil jannah. Fa in syi, sebentar dulu ada hadisnya ini. Fa in syi'ta fa'adi zalikal bab au ihfazhu. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita sudah dapat pintu surga setengahnya, Mbak. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu
tersebut gitu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tuh, jadi berbuat baik kepada orang tua itu udah dapat surga separuh. Tuh. Nanti sepenuhnya Mbak berbuat baik kepada suami. Nah, itu penuhnya gitu. Kemudian poin yang kedua, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bakti seorang anak atau mbak kepada kedua orang tua akan mengundang like dari Allah, akan mengundang ridho dari Allah kepada anak tersebut. Kalau Allah ridho, ilmunya akan dimudahkan. Kenapa sekarang ini ada anak-anak yang kalau belajar nggak nyambung-nyambung? Itu dikarenakan ada masalah yang belum selesai dengan berbuat baik dengan kedua orang tua. Aku ingin bertanyakan kan anak yang di panti asuhan itu kan kayak misalkan dibuang kan sama orang tuanya. Itu kan biasanya kan rata-rata Islam kan. Maksudnya kalau mereka kan teorinya kan juga terlalu ibu kan. Nggak ada. Nah, kalau mungkin ada orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka apa yang perlu kita upayakan untuk orang tua yang sudah tidak ada lagi di dunia ini? Yang pertama adalah, ini ada sebuah hadis Rasulullah. Suatu ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor mendatangi kami. Ia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah saya bisa berbuat baik, berbaik budi kepada kedua orang tua yang sudah meninggal?" Rasul menjawab, "Iya, ada 4 hal, yaitu yang pertama, ini kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan mereka tanpa henti. Minimal dalam sholat berarti 5 kali kita mendoakan orang tua kita. Yang kedua, memohonkan ampun kepadanya. Dalam doa itu dimintakan ampun untuk orang tua supaya Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah diluputkan atau dilakukan oleh orang tua kita. Yang ketiga, menunaikan janji dan memuliakan teman-teman orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita pernah punya janji dan orang tua kita punya teman-teman orang tua kita, maka silaturahimi teman-temannya. Nah, kalau misalkan ya anak ini keras kepala, tapi dia keras kepala untuk kayak misalkan ya dari kecil tuh dia tuh dipeditasiin itu gimana? Oh ya. Makanya orang tua itu harus punya ilmu ya Mbak. Jadi ada dalam parentingan itu dilarang orang tua itu membanding-bandingkan kelebihan, keunggulan anak satu dengan anak yang lain. Apalagi itu dibanding-bandingkan di depannya, didengarkan oleh teman-temannya, didengarkan oleh saudara-saudaranya, didengarkan oleh saudara yang lain. Jangan. Jadi sebagai orang tua kita tuh juga harus punya ilmu. Gak sembarangan jadi orang tua itu asal-asal jadi orang tua. Jadi orang tua juga ada ilmunya. Nanti ketika anak kita ada 4, ada 3, supaya kita tidak membanding-bandingkan anak kita bagaimana. Karena setiap anak-anak yang kita punya itu, mereka tuh punya kelebihan, punya keunggulan yang berbeda-beda. Sehingga orang tua yang punya ilmu tidak perlu membanding-bandingkan kenapa anak saya tidak sukses seperti anak yang nomor 2, kenapa anak saya tidak berhasil seperti anak nomor 1, kenapa anak yang ini lebih liar. Nah itu nggak boleh, apalagi kalau dibanding-bandingkan di depannya gitu. Dan yang terakhir adalah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah ibumu. Jadi kalau kita berebut baik, kalau kita ada orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita adalah mendoakannya dan memintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah
menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita, jangan diputuskan gitu. Dan berikutnya materinya belum selesai. Masya Allah. Sebenarnya udah 10 menit sih, cuma satu lagi ya. Keutamaan berbuat baik kepada orang tua adalah doa orang tua itu mustajab bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin sukses, Mbak, selagi orang tua kita masih ada di dunia ini, maka jangan bosan untuk minta kepada orang tua kita berangkat sekolah, Bu, Pak, atau Mama atau Papa, doain aku sukses, aku mau sekolah, minta ridho dan doanya, berangkat. Tapi ini orang tuanya keribu, tapi dia nih tetap masih bandingin anaknya sama anaknya yang satunya yang lain. Ya tetap aja, walaupun orang tua itu dia berilmu, kadang-kadang yang berilmu itu tak bisa mengamalkan ilmunya, masalahnya. Kadang-kadang kita tuh punya ilmu banyak sampai gelar profesor, sampai gelar di belakang namanya kita tuh banyak, tapi kita tuh sering luput dengan bahwa membanding-bandingkan keunggulan anak-anak itu sudah tidak diperkenankan. Kalau kita ingin menasihati anak kita, ya udah temui anak kita secara secara empat mata, ngobrol. Maksudnya Ya ngobrol langsung, orang tuanya nemuin saya, Ustaz nemuin Danis langsung, nggak ngomong di depan umum. Kalau Danis tuh punya kekurangan, sampaikan di situ. Kalau Danis punya kelebihan, sampaikan di situ. Jangan sampai kemudian kekurangannya kita umbar ke teman-teman, sampai kedengaran orang lain, apalagi sampai nulis status di sosial media. Masya Allah. Nah, bukan Masya Allah tuh subhanallah, astagfirullah. Nanti kalau Mbak Nesya jadi seorang mama dan Mbak Nesya punya anak 1 atau 2, ada 2 anak tuh beda-beda sikapnya, beda-beda kemampuannya, maka orang tua yang cerdas tidak akan dia banding-bandingin. Kamu tuh lihat contoh kakak kamu tuh rajin, bersih, kamarnya nggak berantakan, nggak kayak kamu, kamarnya berantakan banget, semua benda-benda berserakan, baju kotor, nggak ada yang dilipat, lemari berantakan, mainan di mana-mana. Tiru ke kakak kamu. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita ingin menasihati anak kita, temui langsung, Bang, kan abang habis main, kita sama-sama yuk beresin mainannya. Awalnya gitu dulu, ajari dia untuk membereskan mainan. Jadi nggak langsung dibanding-bandingin. Lihat tuh kakak kamu rajin, kayak kamu berantakan, kotor, bau, jorok. Itu menyakitkan hati. Sangat. Ya. Sangat. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu akan menjadi apa? Akibatnya anak tersebut kurang percaya diri, semangat belajarnya turun, semangat ibadahnya turun, sama orang tua mungkin sudah kurang berbakti jadinya. Halaman Zu mungkin 17 atau 16 kan. Nah gitu, jadi untuk materinya kelebihan 3 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk orang tua masih banyak babnya, karena ini bab yang penting, karena nanti Mbak Nesya juga akan jadi orang tua, dan sekarang Mbak Nesya masih jadi anak, maka tugas kita sebagai anak adalah berbuat baik dan berlaku baik budi kepada mama papa kita, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk mama papa kita. Dan kalau kita berangkat sekolah, jangan lupa minta doanya. Selagi mama papa kita masih ada di dunia dan kita sering ketemu dengannya, jangan pernah kita bosan untuk memintakan doa kepada orang tua kita. Ma, Pak, aku mau sekolah, doain aku sukses supaya aku jadi dokter. Doa. Nah gitu. Jadi cuma